Yes God, Urabaya Syakara, bahwa kami terus masuk dalam hadirat-Mu, ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan, membawa korban doa, membawa korban pujian yang terbaik, hanya untuk menyenangkan-Mu. Sebab Kaulah pusat penyembahan kami, Kaulah pusat pujian kami Tuhan. Sekalipun doa kami belum dijawab, kami katakan tetap Engkau dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Kaulah pengharapan kami, Kaulah satu-satunya andalan kami Tuhan. Ini iman kami umat-Mu, Jesus. Sikira baba baba, berserulah memanggil namanya, nama di atas segala nama. Bagi Dia tiada yang mustahil. Oh Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih. Oh Rabaya Syakarala. Yes, buka hatimu, izinkan Dia, izinkan Dia menjawabmu. Oh Rabaya Syakarala. Sekerabokana maya, Sikiramaya naramoya narabana. Oh Ramaya sanamaya naramoya. Yes. Oh Rabaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Dengan iman katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya. Amin. Yes Lord. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya adamu. Dengan iman lebih lagi kata aku percaya. Aku percaya. Mari yang percaya saya undang kita semua bangkit berdiri saudaraku. Come on church. Ini iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Oh, perbuatan ajaib
telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, how great, how great. Come on, is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great. And always sing, and always sing, how great. And always sing, and always sing, how great, how great is our God. Sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus, come on. Wow, Kau besar Tuhan, Kau dahsyat, kami percaya kepadamu. Yang percaya sama Tuhan katakan amin. Wow, saya boleh tanya nggak berapa banyak yang berkata Tuhan Yesus itu baik, saudara? Amin. Sekalipun kau sedang dibawa Tuhan di padang gurun, kau sedang menghadapi pergumulan, doa belum dijawab, Tuhan baik nggak, saudara? Baik. Kok aminnya pelan? Tuhan baik, amin. Kalau Tuhan Yesus baik, saya boleh lihat jempol-jempolnya, saudara. Tuhan baik. Semuanya angkat boleh, yang punya jempol sama-sama kata ini. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan yang terbaik, come on John, haleluya. Dia baik. Mari pagi ini masuk ke gerbang Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur yang mau kata amin. Haleluya. Yuk sama-sama, come on John, come. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan apa? Dengan penuh puji. Oh, bersuka, bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tuplah sang kakak. Oh, musik, musik dan tarian. Wah, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya, sampai selama-lamanya. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta siapa. Oh, datang, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji dia, puji dia tuplah sang kakala, musik dan tarian.
semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Wow, Tuhan baik siapa namanya? Tuhan Yesus, amin, tidak ada yang lain. Sama-sama. Anugerahnya kekal selamanya. Wow, Tuhan baik, bersama denganmu Tuhan. Kemoncah. Wow, haleluya. Tak pernah kami ragu memilih Engkau sebagai Allah kami yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Dengan suara bersama-sama tak pernah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, oh sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Panggil dia Yesus. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar kita gereja Tuhan dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ya mau kata amin. Haleluya. Dengan suara kata tak pernah, tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Kau pegang hidupku, oh sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Panggil dia Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Wow, tepuk tangan semua di atas si kemencah. Biar Kau bawa umat-Mu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Biar Kau ditinggikan, Kau disenangkan melalui pujian kami pagi ini Tuhan. Haleluya. Yo sama-sama kamu. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa lebih lagi kamu. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa sekali lagi. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sampai selamanya Kau baik kami di kemuliaan sampai kemuliaan. Sorak-sorai kemuncul. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berfirman Tuhan.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar. Mari Bapak Ibu yang sudah siap, mari saya undang dengan kasih. Kita semua bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku siap Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kidara nama syakadala dalaya kadara pasya. Jesus, firman-Mu kuatkan kami. Firman-Mu bicara, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, sebab Engkau beserta. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, sebab Engkau beserta. Kedara nalayana ramasyakara, tekadala damas, tiga damas. Tanpamu kami nggak bisa buat sesuatu Tuhan. Tetapi denganmu kami bisa lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Engkau di dalam kami dalam Engkau, berjalan bersama kami. Firman-Mu menuntun kami, memberikan kekuatan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, terima kasih atas kehadiran yang luar biasa di tempat ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, yang pintunya ditutup dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus terus bekerja bersama kami, singkapkan rahasia pesan firman-Mu, agar ketika kami pulang kami menjadi pribadi yang berbeda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan
Amin. Shalom. Halo. Shalom. Shalom. Sebelum duduk bisa berjabat tangan 3-4 orang, katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Gloria. Puji Tuhan. Salam dari Pak Gembala, Pastor Nathan. Beliau tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita, tetapi beliau tetap berdoa buat kita. Dan kita juga tetap dukung Pastor Nathan dan Pastor Lina. Dan supaya minggu depan bisa sama-sama dengan kita. Amin. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Pastor Nathan punya visi tentang keep the fire burning. Ada hal yang menarik bicara soal supaya api itu tetap menyala. Sama-sama katakan menyala. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Di sini ada Imamat 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Ya, sudah ada depan. Ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan biarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus bicara soal keep the fire burning. Ketika umat Israel dalam perjanjian lama, ketika Tuhan bicara kepada Musa, dikatakan engkau untuk membangun kemah pertemuan. Lalu ada tempat-tempat, ada pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Di pelataran ada kolam pembasuhan, ada mezbah korban bakaran, lalu di dalamnya ada ruang kudus, ada kandil, mezbah roti sajian dan mezbah dupa emas, dan di depannya lagi ada tabut Allah. Nah, yang paling menarik adalah ketika bicara soal keep the fire burning, saya berpikir Tuhan apa sih yang akan kau sampaikan? Apa yang harus kami pelajari sama-sama supaya api itu tetap menyala. Next, berikutnya. Nah, bicara soal keep the fire burning, ini yang saya dapat. Menjaga api tetap menyala itu bicara soal menghormati Tuhan. Sekali lagi. Bicara soal keep the fire burning, menjaga api itu tetap menyala, bicara soal menghormati Tuhan. Ketika kita ngerti hal ini, maka hidup kita sebagai orang percaya akan berubah. Mengapa? Karena setiap lini kehidupan kita, setiap tindak tanduk kita, kita harus menghormati Tuhan. Jadi bisa bayangkan, imam besar masuk ke dalam kemah pertemuan, lalu dia bakar persembahan, korban bakaran, hanya untuk satu hal, hanya untuk mereka umat Israel untuk menghormati Tuhan. Tanpa itu tidak ada artinya. Hidup kita, esensi paling besar dari kekristenan adalah bagaimana kehidupan kita benar-benar menghormati Tuhan. Anda bisa jadi orang hebat, kita bisa jadi orang yang luar biasa, bisnis kita diberkati, pelayanan kita diberkati, tapi tanpa penghormatan kepada Tuhan, maka sia-sia. Anda jadi suami yang hebat, jadi istri yang hebat, jadi anak-anak yang hebat, tapi tanpa penghormatan kepada Tuhan, itu sia-sia. Dan jadi pertanyaan adalah bicara soal korban. Next, berikutnya. Ada syarat untuk jadi korban. Ada yang mau dikorbankan? Gitu ya. Semua kita akan ke situ. Paling gak enak kalau ngomong korban. Ya. Kenapa? Yang paling menarik ada satu yang menarik di Imamat 1:3, tidak bercela. Sama-sama katakan tidak bercela. Tidak bercela. Waduh, susah dong. Ah, itu dia. Saya selalu bilang sama anak didik saya, jadi orang Kristen itu serba salah. Kenapa? Ya, karena tuntutannya besar.
tetapi nikmatnya besar. Tuntutannya dari orang percaya itu benar-benar. Ketika imam harus mempersembahkan korban, ada satu ciri yang tidak bisa dihilangkan, yaitu tidak bercela. Anda bisa baca, Bapak bisa baca Imamat 1 ayat yang ketiga, lalu yang ke-10, bicara soal lembu, kambing, domba, harus tidak bercela. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa artinya tidak bercela? Next berikutnya. Nah dalam bahasa aslinya, tidak bercela itu bicara soal komplit. Dan saya mendapatkan kata ini, the best of us. Tidak bercela itu komplit, lengkap. Jadi tidak boleh mengorbankan korban yang nggak komplit, yang pincang, yang ada totol-totol hitamnya. Harus komplit, harus sempurna, tidak bercela. Dan ketika bicara soal tidak bercela, saya dapat kalimat ini, the best of us. Jadi ketika imam atau imam persembahkan korban, dia sedang memberikan yang terbaik. Ketika engkau dan saya menghormati Tuhan, engkau sedang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang terbaik dalam kehidupan kita nggak bicara soal uang. Tapi apa saja yang terbaik dalam kehidupan kita. Next yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya tidak bercela? Ada dua hal, lanjut. Hidup gak bercela ada dua hal saya dapatkan. Yang pertama menjaga asupan. Siapa yang sini yang makan sehat? Senyum-senyum malu kita ya, gitu ya. Ya, ada yang makan sehat itu kan. Ya, bagi mereka yang suka olahraga, Sabtu itu waktunya cheating gitu kan. Senin sampai Jumat waktunya sehat. Sabtunya cheating. Bapak Ibu pernah puasa kan? Nah ya. Yang paling unik adalah kalau habis puasa seringkali kita kalap. Kita puasa, bukanya kalau orang Manado bilang pakai es Brenebon, pakai babi rica, gitu ya. Itu bukan puasa namanya. Tetapi ketika kita bicara soal hidup tak bercela, bisa bayangkan kalau orang-orang Yahudi mau memberikan korban, kambingnya itu nggak boleh kambing yang kurus. Lembunya itu bukan lembu yang setengah-setengah, tetapi dijaga. Kita dengar ada namanya daging wagyu kan. Tahu bisa mahalnya seperti apa? Dikasih asupan yang luar biasa. Nah sebagai orang percaya, bagaimana kita menjaga asupan? Yaitu harus dengarkan firman Tuhan. Harus kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat Allah siang dan malam. Kata merenungkan itu memama biak. Jadi kalau lembu dia makan rumput, dia makan, dia buang lagi, dia makan lagi, dia buang lagi. Itu kata merenungkan. Yang artinya firman Tuhan itu diolah dalam kehidupan kita. Diambil sari-sarinya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen tidak pernah baca Alkitab selesai. Jadi orang Kristen berapa lama? 20 tahun. Alkitab sudah selesai berapa kali? Jarang gitu. Yang lain sudah katam, kita belum katam-katam gitu ya. Tapi minimal kita baca Alkitab satu kali selesai. Loh, bro, ada manfaatnya kah? Oh ada. Meskipun gak ngerti, tapi bacaan Alkitab setiap hari itu ada manfaatnya. Kenapa? Karena jaga asupan. Bagi yang gak suka dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, ada aplikasi yang kalau kita setel, firman Tuhannya ngomong sendiri. Ya. Saya punya tim baca Alkitab sehari 3 pasal, ada yang tadinya sehari 5 pasal karena capek jadi sehari 1 pasal, nggak apa-apa. Yang penting baca Alkitab. Yang kedua, berada dalam lingkungan yang baik. Untuk hidup tidak bercela, untuk hidup komplit, yang pertama asupan kamu apa?
Kalau tiap hari kita dengarnya yang negatif, maka hidup kita negatif. Kalau tiap hari kita dengarnya hal-hal yang menjengkelkan, wah hidup kita menjengkelkan. Paling enak kalau pergi pagi kerja, udah keburu dapat yang negatif. Istri marah, suami ngomel, naik motor diserempet, lagi hujan-hujan kena basah, sampai kerjaan, itu gak enak banget. Ya. Kalau udah seperti itu saya katakan Tuhan, dalam Yesus Kristus kebaskan semua yang buruk-buruk. Kenapa mengganggu? Ya. Saya pendidik, jadi kalau masuk itu semua harus serba senyum. Meskipun lagi bete. Supaya apa? Supaya anak yang saya didik gak ikutan bete. Kan para suami juga begitu ya. Secapek-capeknya pulang dari kerjaan, sampai rumah harus senyum. Secapek-capeknya kerjaan. Kenapa? Karena kalau masalah dibawa ke rumah, ada masalah baru. Ya. Istri pun di rumah begitu. Kalau suaminya pulang, mumpung istri saya nggak ada. Oh nggak ada. Kalau suaminya pulang, mau nggak mau dia harus senyum. Kenapa? Supaya suaminya datang lagi ada masalah di kantor, di kerjaan, ngelihat istrinya senyum, bahagia. Wah, yang suka kopi dikasih kopi, yang suka teh tarik dikasih teh tarik. Nah, ketika bicara soal asupan, Anda juga harus berada dalam lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik. 1 Korintus 15 ayat yang 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mazmur 1 ayat 1 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan tukang gibah, tukang gosip. Bapak Ibu tahu, di sini nggak ada. Kalau di tempat saya didik itu ada namanya grup WA grup ya. Ada WA grup anak didik saya yang sama saya, ada WA grup anak didik saya tanpa saya. Di sini kita nggak ada ya, nggak ada WA grup tanpa gembala. ya, semuanya ada Pastor Nathan. Benar? Kalau nggak ada, kenapa? Karena kebiasaan kalau WA grup tanpa ada gurunya, ada pendidiknya, jangan-jangan ngomongin gurunya. Ya. Saya di sini WA grup kita semuanya ada Pastor Nathan. Berarti di sini tidak ada ngomongin gembalanya. Loh bener kan? Kenapa? Karena kumpulannya. Kalau kumpulannya sehat, kita sehat. Kalau Bapak Ibu punya komunitas yang sehat, Anda pasti sehat. Contoh, Anda bete, stres di kerjaan kantor. Lalu ketika punya teman kantor komunitas, bilang begini, bro gue stres, lu stres, nongkrong yuk. Kemana? Itu di dekat Hypermart ada tempat yang enak ya buat nongkrong. Ya kita seloki 2 loki lah lumayan gitu kan ya. Ya. Perjamuan kudus di situ ya. Seloki 2 loki. Tapi kalau engkau sama kumpulan orang percaya beda omongannya. Gua stres, ayo kumpul. Kita ngapain? Kita berdoa. Komunitas yang baik buat kita lebih baik. Tapi komunitas yang buruk buat kita lebih buruk. Ada yang suka olahraga, ada yang bola, ada yang sudah mulai pedal di sini. Ada yang mulai pedal, habis itu saddle gitu kan ya. Ya, floorball, ya ada yang kemarin saya sama Samuel ke komunitasnya beliau skate, tuh kan ngelihat anak-anak muda, komunitasnya. Orang tua tuh senang kalau ngelihat anaknya punya komunitas yang sehat. Ini orang tua. Jadi kemarin ketika saya sama Bro Sam ada di satu mall, itu orang tuanya senang. Anaknya gitu, ayo main. Diajarin sportivitas, kalah, salaman sama yang menang. Gitu. Diajarin. Nah, Anda bisa bayangkan kalau orang tua yang ada di komunitas beliau itu ngajarin anaknya sportivitas, apalagi Bapak di surga. Setuju ya?
Jadi ketika saya lihat ada orang tua senang di dalam komunitas, anaknya bisa ketemu olahraga, bisa berlomba, bisa main, ketemu kakak-kakak yang ngajari yang sehat-sehat. Sama seperti Bapak di surga. Bapak di surga itu senang kalau kita ada di komunitas yang sehat. Coba kalau Bapak Ibu punya anak, lalu anak Bapak Ibu komunitasnya pulang pagi, pergi malam. Artinya adalah kalau malam dia keluar, pagi baru tidur. Saya percaya orang tua di bumi ini kalau lihat anaknya seperti itu, ngomelnya sudah dari pagi ketemu pagi. Tapi Bapak di surga nggak mau seperti itu. Bapak di surga tahu kalau kamu mau jadi hidup tidak bercela, maka kamu harus punya lingkungan yang tepat untuk bertumbuh. Loh, Bapak Ibu kan kalau punya lingkungan rumah kan lihat-lihat ya. Benar nggak? Dulu ketika saya punya pelayanan penjangkauan itu di Kalijodo. Kalijodo sekarang beda dengan Kalijodo yang dulu. Kalijodo yang dulu adalah tempat prostitusi. Nah, yang paling susah adalah ketika menyelamatkan mereka. Ada 40 anak binaan saya yang kita bina di situ, bukan orang percaya. Yang paling sulit adalah karena dia main itu di sekitar itu. Di sekitar tempat prostitusi. Jadi otaknya seperti itu. Kalau mau besar mau jadi apa? Jadi kayak papa, ngapain? Jadi jaga di tempat seperti itu. Yang satu saya adopsi adalah satu ibu, mama punya 5 anak. Artinya maminya mereka punya 5 anak yang bisa dijual belikan. Lalu papanya security. 2 anak perempuan. Ketika kami layani, lalu anak ini bilang begini sama papanya. Pak, boleh jadi Kristen enggak? Bapaknya stres. Kenapa lu mau jadi Kristen? Kata Om Stephen, kalau jadi orang Kristen tuh enak. Doa kapan aja jadi. Saya mau doa kapan aja jadi. Jadi mau jadi Kristen? Ya udah lu ikut Om Stephen aja. Jadi percaya Yesus. 1 anak percaya Yesus. Lalu dia ngomong sama mamanya, papanya datang. Papanya datang sama saya, dia katakan, Kak, kalau mau bayar perpuluhan gimana? Anda bisa bayangin saya stresnya gimana? Karena saya tahu duitnya dari mana. Ini mereka tuh saya tahu duitnya dari mana. Lalu mereka harus bayar perpuluhan. Ini bukan orang Kristen. Tuhan Yesus, kalau dijawab kitanya pusing, nggak dijawab kitanya tambah pusing. Ya. Tuhan gimana? Dia ini pengen. Jadi dia tahu, dia bilang gini, kenapa Bapak mau bayar perpuluhan? Katanya, kalau kita kerja itu harus kasih perpuluhan. Jadi ternyata banyak gereja yang jangkau situ. Dan mereka selalu dengar ada kata perpuluhan. Jadi saya bingung, jadi saya sampaikan kepada pemimpin saya bilang berdoa, minta hikmat. Besoknya saya datang, dia tanya lagi, gimana perpuluhannya? Tuhan gimana jawabnya? Lalu Tuhan kasih 1 ayat, yang najis bukan yang kamu makan, tapi yang keluar. Oh, oke. Saya bilang, ya sudah, kalau mau bayar perpuluhan, bayar aja, datang ke gereja. Jadi dia datang ke gereja. Akhirnya 40 anak itu kami layani dan saya bilang sama anak-anak saya, kalau kita layani mereka tanpa mereka terima Yesus, kita enggak menyatakan kasih Tuhan. Lalu saya undang dia terima Tuhan Yesus. Ikuti doa kakak, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Setelah itu apa? Setelah itu adalah mengeluarkan mereka dari komunitas. Kenapa? Karena tiap malam Bapak Ibu. Puji Tuhan, waktu itu gubernur yang masih lalu buat namanya rumah susun. Sunawa. Jadi doa kita dijawab supaya anak-anak itu keluar kepada tempat yang buruk. Mereka diusingkan dari kolong jembatan lalu dibawa ke rumah susun. Karena saya beli rumah di situ, rumahnya segede ini tapi ada di bawah kolong jembatan, harganya
1,5. Di bawah kolong jembatan ada perpustakaan. Jadi kita bawa mereka ke rumah susun, ternyata sampai di sana mereka balik lagi. Kenapa? Karena komunitas. Jadi komunitas itu akan bawa engkau jadi lebih baik kah? Atau jadi lebih buruk? Hidup yang tidak bercela. Complete the best of us. Yang berikut dikatakan dijaga, jangan dibiarkan padam. Ada satu kata yang saya dapat, katanya ketekunan. Roma 12:11, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pertanyaannya bagaimana untuk terus bernyala-nyala, berfungsi. Ada yang punya kendaraan ya? Ada yang nggak pernah pakai motor atau mobilnya selama 1 tahun nggak dinyalain? Pasti dipanasin kan? Kalau nggak dipanasin kenapa? Rusak. Sebagus-bagusnya yang kita beli, kalau bicara soal mesin itu harus berfungsi. Kalau tidak berfungsi, rusak. Nah, ketika engkau mau tetap menyala-nyala, ketika api itu enggak boleh padam, engkau dan saya harus berfungsi. Berfungsi bukan berarti diberdayakan, tapi berfungsi sesuai dengan kekuatan masing-masing. Apa kekuatan kita? Apa yang menjadi Tuhan berikan karunia talenta dalam kehidupan kita? Saya nggak tahu apa kekuatan Bapak Ibu tempat ini. Tapi berfungsi itu hal yang sangat-sangat penting dalam kekristenan. Next. Apa itu berfungsi? Keluaran 35 ayat ke-21, ini ketika Tuhan suruh untuk buat tabernakel, lalu dikatakan bahwa setiap orang yang tergerak hatinya, setiap yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus untuk kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi. Kisah Rasul dikatakan ketika orang-orang percaya, jemaat mula-mula, mereka itu disukai oleh orang. Berfungsi artinya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya mungkin suaranya gak bagus, ada yang lebih bagus dari saya. Kita punya kelemahan, kita punya kekuatan. Gereja pun sama Bapak Ibu. Gereja itu harus berfungsi. Kita ini tubuh Kristus. Ada kepala, ada leher, ada mata, semua harus berfungsi. Bagian hidup kita, bagian tubuh kita harus berfungsi. Pemain keyboard ini kalau satu tools-nya gak berfungsi, stres kan? Bisa bayangin. Semua harus berfungsi. Otak kita kalau tidak digunakan, tidak berfungsi, rusak. Bapak Ibu pernah tangannya nggak bisa gerak gak sih? Jadi ketiduran, nyamping, terus pas bangun kram gitu ya, kebas. Pernah seperti itu? Ya. Atau kalau Anda pernah celaka, lalu dikasih digantung, dipegang. Tiap hari begini, selesai apa? Sakit. Berfungsi. Kekristenan adalah fungsi. Tuhan Yesus itu menjalankan fungsinya sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Firman Tuhan kata demikian, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, terus jiwamu, lalu segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Bisa bayangin, firman Tuhan katakan kalau engkau mau ngasih Tuhan harus semuanya berfungsi. Roh, jiwa, tubuh. Bukan cuma sekedar ngeroh aja, tapi jiwa dan tubuh. Pengetahuan kita buat Tuhan, kekuatan kita buat Tuhan, roh kita buat Tuhan. Nah kadangkala orang gereja hanya ngomongin soal ngorohnya saja, tapi otak kita nggak dipakai untuk difungsikan.
hubungan kita nggak dipakai untuk difungsikan memuliakan Tuhan. Bisa bayangin Bapak Ibu, ketika Musa ngomong sama orang-orang Israel, yuk kita bangun. Tuhan suruh untuk buat tabernakel, untuk yang pertemuan. Itu mereka tergerak, mereka kasih apa yang mereka punya. Hidupnya kasih apa yang mereka punya. Untuk apa? Hanya untuk menghormati Tuhan. Hanya untuk menghormati Tuhan. Kalau hidup Anda dan saya untuk menghormati Tuhan. Tadi lagu pertama, walaupun gunungnya gak berpindah karena hidup kita untuk menghormati Tuhan, everything is okay. Walaupun masalahnya masih ada, tapi karena hidup kita untuk memuliakan Tuhan, everything will be okay. Walaupun kayaknya sulit banget, tapi karena hidup kita untuk menghormati Tuhan, it's fine. Life must go on. Hidup harus jalan terus. Tapi kalau hidup kita tidak berfungsi dan tidak menghormati Tuhan, ketika ada masalah sedikit, kerjanya menggerutu. Saya ini lagi deg-degan karena jurnal saya gitu ya. Karena saking deg-degannya ngomongin soal jurnal, karena saya masih lanjutin kuliah. Mau gak mau Tuhan, apa yang salah, apa yang harus saya lakukan. Tapi saya ketika dapat ayat ini saya bilang, iya juga ya. Saya harus gunakan otak saya untuk memuliakan Tuhan dengan pekerjaan saya. Kenapa? Karena kalau saya mulai menggerutu, stres, saya gak menghormati Tuhan. Next, berfungsi. Berfungsi itu apa sih? Berfungsi berarti memiliki kehidupan. Berfungsi berarti hidup kita sehat. Kalau Anda dan saya sudah di ruang 2x1, atau 2x1? Ya, 2x1. Kalau yang tinggi banyak, tinggi ya. 2x1, udah gak berfungsi. Tapi kalau kita masih berfungsi, berarti kita hidup. Anda bisa lari-lari, bisa main bola, bisa main padel, Anda hidup. Anda bisa bisa bertahan dari sakit. Anda hormon positifnya bisa mengalahkan sakit. Anda sedang hidup, Anda sedang sehat. Tetapi kalau hidup kita tidak berfungsi, berarti ada yang salah. Berarti ada yang keliru. Maka apinya tidak nyala. Jadi ketika daging itu dibakar, lemaknya dibakar, lemak kan jadi minyak ya. Lemak dibakarnya minyak, api tetap nyala lalu dikasih kayu. Nah ini cara hidup sehatnya Tuhan nih. Tapi seringkali orang Kristen ngelawan sedikit. Kita kan lebih suka lemak babi kan ya. Bener kan? Ya, kata orang Manado tawa, itu yang paling enak. Yang kalau udah di sate gitu ya, daging, itu paling enak. Saya ketika dicek cek kesehatan, kolesterol saya tiba-tiba tinggi. Lalu ditanya sama dia, makan apa? Orang Kristen ya, makan babi, suka. Apa yang paling suka? Ya itu, yang tawanya. Ya, orang Manado itu kalau nggak ada itu kayaknya hidup itu masih kurang sedikit dari sorga, ngerti? Ya, wah paling enak itu. Dia bilang dagingnya enak, yang satu itu nggak boleh dimakan. Tapi kan kalau itu kan nggak enak ya. Tapi Allah itu keren. Yang enak, yang sakit, yang buat sakit dibakar. Tapi dasar manusia nggak mau yang sehat. Maunya yang mau yang sakit. Padahal kalau semuanya berfungsi, Anda sehat. Jadi kalau Anda kolesterol, Anda darah tinggi, jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah ambil itu untuk dia. Dibakar lemaknya. Karena ketika engkau berfungsi, engkau hidup sehat, itu memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Amin. Saya ada penyakit Pak, Bu. Penyakit saya karena masa lalu saya. Saya nggak tahu sudah pernah kesaksian di sini, saya itu aritmatia. Jantung saya itu lebih cepat daripada manusia biasa.
Jadi kalau Bapak Ibu 60, saya bisa 70 gitu ya. Ya, udah kayak beduk. Ya, duk. Ketika saya cek kesehatan, dokter bilang, "Pak, jangan ini ya. Kalau terjadi apa-apa, segera masuk gawat darurat." Kenapa? Jantung saya lebih cepat. Karena jantung saya lebih cepat, maka saya olahraganya nggak boleh terlalu ekstrim. Ya. Kalau terlalu ekstrim, waduh kencang. Ya. Kalau itu kolaps. Ya. Saya pernah lagi khotbah, jantung saya denyutnya kekencangan karena saling. Tiba-tiba pas ujungnya saya pegang mimbar. Jemaat bilang, selagi itu diundang di salah satu rayon, cuma bilang, "Waduh, Pastor Steven ada sesuatu nih." Haleluya. Dia kira ada Roh Kudus itu. Padahal saya lagi deg-degan gitu ya. Haleluya gitu ya. Karena deg-degan kenceng banget gitu ya. Darah Yesus. Kenapa? Karena kenceng. Tapi karena hal itulah, setiap hidup saya harus untuk memuliakan Tuhan. Berarti saya harus berfungsi. Terus banyak ketika saya terjun ke sini, ke tempat ini, ketika saya ngomong Pastor Nata, saya bilang gini, "Pastor, terserah lu mau ngasih saya apa. Yang penting saya berfungsi." Kita jemaat Tuhan begitu di Hope. Fungsi bukan cuma di gereja, di tempat kerjaan. Fungsi untuk kerajaan Allah. Tetapi untuk orang percaya berfungsi itu penting. Ya. Untuk kita di tempat ini, untuk kerajaan Allah berfungsi itu penting. Mengapa? Karena orang lihat kita berfungsi, dia akan tertular dengan fungsi. Karena ketika orang mendengar kesaksian kita, hidup dia diubahkan karena kesaksian kita. Itu fungsi. Senyuman Bapak Ibu, ramanya Bapak Ibu. Ya. Ada teman kita yang baru, Yahobu. Ya. Berfungsi. Dan ketika orang berfungsi, dia lihat ada orang sehat di situ, dia merasa saya berada tempat yang sehat. Tempat yang cocok untuk ditinggali. Tapi kalau Anda ada ke tempat yang tidak sehat, Anda pasti nggak mau datang di situ. Benar? Ya. Anda mau pindah, tiba-tiba ada laporan kepolisian ya, "Pak, Bu, itu tempatnya, aduh, tiap minggu ada kemalingan. Ada yang mau tinggal di situ? Nggak ada yang tinggal di situ. Tiap mau masuk itu harus permisi, tiap hari perang. Tiap Sabtu malam minggu anak mudanya keluar, perang antar gang ke gang berikutnya. Berfungsi." This is the closing statement. Next. Keep the fire burning adalah memuliakan Allah dengan berfungsi untuk kerajaan Allah. Mau gak kita berfungsi di Hope? Amin. Nanti kalau tiba-tiba pastor udah tahu nih kekuatan masing-masing, makanya jangan ragu-ragu untuk terjun berfungsi di tempat ini. Amin. Ya. Saya gak punya apa-apa. Saya kemarin belajar satu hal tentang talenta. Anda pernah dengar kisah talenta? Ya. Setiap ketika tuannya pergi dikasih minimal satu talenta. Bapak Ibu, satu talenta kalau dirupiahin, nggak bisa dirupiahin juga, tetapi itu mahal. Kemarin anak-anak saya ngitung kurang lebih satu talenta itu 2M sekian. Jadi setidak adanya talenta dalam hidup kita, kita pasti punya satu, harga kita mahal. Kalau dikursin kurang lebih 2 miliar sekian. Itu harga kita. Jadi bisa bayangkan kalau kita ini mahal, kalau kita ini berharga dan kita tidak berfungsi, maka kita tidak berlipat kali ganda. Anda dan saya ada di tempat ini, ada maksud tujuan Tuhan. Mungkin ada yang gak sengaja datang, ya mungkin ada yang diajak datang. Tapi ketika Anda ada di tempat ini, berarti ada rencana Tuhan. Buat apa? Buat kita lebih sehat karena kita harus
berfungsi. Jadi jangan sampai aduh cuma numpang lewat doang. Enggak, ada maksud Tuhan. Supaya apa? Supaya berfungsi. Supaya apa? Supaya saling melengkapi. Gitu. Simple ya. Ya. Saya harap ketika hal yang sederhana ini kita mengerti bahwa hidup kita itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Mari kita memuliakan Allah kita dengan berfungsi. Amin. Kita berdiri yuk. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Fungsi yang sederhana. Saya ketika kemarin pas Nathan kita tahu ke Kuala Lumpur, lalu kita saling doa. Ada satu hal yang saya paling menarik ketika bicara doa adalah perisai doa. Itu membuat kita fungsi yang sederhana. Perisai besar dan perisai kecil. Perisai kecil adalah perisai di mana kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Perisai besar adalah di mana kita mendoakan pemimpin kita. Itu fungsi yang sederhana. Karena untuk masuk ke lebih level lagi, kita mau jadi hidup kita itu berfungsi lewat doa kita. Hari ini kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kita mau jadi rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita mau praktek langsung ya, setuju? Ya. Fungsi yang sederhana adalah saling mendoakan. Mau? Nah, doakannya gimana? Bapak Ibu lihat teman kiri kanannya, yang pria dengan yang pria, yang wanita, atau suami istri. Ya. Yuk, ambil waktu. Mungkin dari rumah tadi belum sempat sesuatu berdoa, doakan. Sambil kita angkat pujian ini, Bapak Ibu berdoa. Ya. Doakan, apa saja gerakan. Ya. Boleh minta teman-teman yang ada Bro di sana, Bro Hareva, ya, untuk didampingi, untuk doakan. Ada Yefta, ya, suami istri, ya. Atau jangan-jangan suami istri bilang, gue gak mau ngomong sama lu, tiba-tiba dengar, gue mau ngomong, supaya saling menguatkan. Kita boleh saling menguatkan ya, saling mendoakan. Yuk, saling mendoakan yang masih sendiri single-single, bisa gabung saling mendoakan. Jadikan aku Tuhan
Yang masih kurang bertiga, bisa Ibu? Rumah doamu agar semua suku Yefta di sana Yefta datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Yes, saling memberkati, saling mendoakan agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh, jadikan aku Tuhan. Ucapkan berkat. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kedarata pasyakadalaya kadalaya dalaya kadara papa syakadalaya. Tekedarada kadala yang sudah bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama-sama. Kedarada dalaya dalaya kadara pasyakadalaya. Ini doa kami Tuhan. Kami mau berfungsi ya Allah. Kami saling menguatkan. Kami saling buat perisai doa pagi hari dalam nama Yesus Kristus. Kedarata-rata pasyakadalaya kadalaya nara pasyakadalaya. Kiadalaya pasyakadalaya. Di hadapan mesbahmu yang kudus, setiap mereka yang datang, keluarga-keluarga yang datang, berseru kepada Engkau Allah yang turut campur tangan bekerja di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena bagimu tidak ada yang tersembunyi yang gak bisa diungkapkan. Kidaradalaya nara masyakadalaya kadalaya. Kiadalaya kadalaya kadalaya moradalaya pasyakadalaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kedala kadalaya kadalaya bobo. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory Yesus. Glory, glory Yesus, glory Yesus. Hamba mau berdoa Tuhan, biar di Hope Church ini Tuhan, kami berfungsi satu dengan yang lain. Kami saling menguatkan, kami saling menegur, kami saling memberi masukan, sehingga hidup kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, doa perisai besar kami Tuhan. Kami mau memperkuat Tuhan, kami mendukung gembala kami Pastor Nathan, Pastor Lina Tuhan. Di Kuala Lumpur Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang berikan kekuatan, kesembuhan ekstra. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau yang bekerja dengan dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala proses yang Kau berikan. Terima kasih atas segala pemurnian yang Kau berikan. Kami akan melihat hal yang dahsyat yang akan terjadi dalam kehidupan gembala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus jangan berhenti untuk bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai sertaku, limpahkan
kasih karuniamu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Haleluya. Jika engkau merenungkan Taurat Allah siang dan malam, engkau seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kau perbuat pasti berhasil. Jika engkau memperkatakan firman Tuhan, perjalanan menjadikan beruntung. Maka terimalah berkat dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Dan Tuhan Yesus berfirman demikian, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah apa yang kau terima dari Tuhan pada hari ini. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Yang diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan.